Kemarin sampai balla yukrimunal yatim. Kemarin sampai kepada salah satu sifat orang kafir adalah ketika dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam urusan dunia, maka dia beranggapan Allah memuliakan mereka. Dan mereka beranggapan kemuliaan itu adalah bersumber daripada harta yang Allah berikan. Tapi kemudian kalau Allah berikan kesulitan, faqadara alaihi rizqah, dhayyaqa alaihi rizqah, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka mereka beranggapan bahwa Allah telah menghinakannya. Maka bagi kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah laisal ikramu bil ghina wal ihanah bil faqri. Tidaklah kemuliaan itu bersumber dari harta karunia Allah, dan tidaklah kehinaan itu bersumber daripada kefakiran. Justru bisa jadi sebaliknya. Kekayaan yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, berlimpahnya harta yang Allah berikan, bisa jadi itu menjadi sumber kehinaan buat kita. Apabila harta bendanya tidak ditasarrufkan, tidak dikeluarkan di jalan Allah. Dan bisa pula kefakiran ini menjadi sumber kemuliaan ketika dia qanaah, ketika dia bersabar. Tetapi yang pasti kata penulis kitab ini, wa innama huwa, angin pasti, huwa sumber daripada kemuliaan bita'ati dengan ta'at, dan sumber daripada kehinaan adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pasti. Kalau bahasa Jawa, innama itu angin pasti nih. Angin pasti. Jadi harta tidak serta-merta menjadi sumber kemuliaan. Kefakiran seorang juga tidak serta-merta menjadi sumber kehinaan, penyebab kehinaan. Yang pasti adalah sumber kemuliaan itu adalah taat kepada Allah, sumber kehinaan itu adalah maksiat kepada Allah. Itu yang pasti. Wa kufaru Makkah la yantabihuna lidzalik, dan kafir-kafir Mekah di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, tidak menyadari akan itu. Jadi kalau kita masih punya pandangan seperti itu, bahwa harta adalah sumber kemuliaan, fakir adalah sumber kehinaan, maka mungkin kita tak ubahnya seperti orang kafir Mekah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa tidak bisa menjadi sumber kemuliaan? Karena di saat itu balla yukrimunal yatim. Bahkan orang-orang kafir Mekah ini tidak memuliakan anak-anak yatim. Ay la yuhsinuna ilaihi ma'aghinahum. Mereka tidak berbuat baik, beramal kebaikan kepada anak-anak yatim, ma'aghinahum, padahal mereka diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak masuk dalam kategori ini. Tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim. Maka perlu sebetulnya kita punya catatan, baik secara kepemerintahan, secara struktur organisasi, RT, RW, bahkan DKM punya catatan anak-anak yatim di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita.
Karena khawatir masuk kategori ini nih. Boro-boro ngasih sedekah, boro-boro ngasih sumbangan, kita sendiri nggak tahu tetangga kita dan yatim apa enggak kan. Berarti boro-boro sedekah itu peduli aja enggak. Sementara dalam firman Allah yang lain dikatakan ketika kita tidak memberikan, tidak menyantuni anak-anak yatim, maka termasuk yang mendustakan agama. Koar-koar saya muslim, koar-koar saya Islam. Udah kemana-mana ngomongnya, udah Palestina segala macam, yatim di lingkungan sendiri nggak diperhatikan. Alhamdulillah min dzalik. Aw la yu'tuna haqqahu minal miras. Atau tidak memberikan hartanya, memberikan haknya minal mirasi daripada warisan, harta warisan. Nah, ini penting sekali hadirin rahimakumullah kaitan dengan harta warisan ini. Kalau ada seseorang, ini saya sampaikan berulang-ulang karena saking pentingnya. Kalau ada orang meninggal, maka yang pertama diperhitungkan adalah utang piutangnya. Misalnya kita punya orang tua meninggal, utang piutangnya. Sebisa mungkin sebelum disolatkan hutangnya sudah lunas. Kenapa? Karena satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia menyolatkan jenazah yang masih punya hutang. Makanya para ulama agama kita sangat berhati-hati dalam kaitan berutang ini. Jangan bermudah-mudahan dalam berutang. Kemudian yang kedua, warisnya. Terlebih kalau di ahli warisnya ini ada yang masih yang yatim. Artinya ada yang belum balik. Kan batasan yatim itu sampai balik. Orang ditinggalkan oleh ayahnya, oleh ibunya, dalam kondisi dia belum balik, itulah yang disebut yatim. Kalau udah berewokan mah ya nggak yatim itu mah. Itu kenapa? Terlebih di kita, kenapa mesti kita concern dengan warisnya, harta warisnya. Kenapa? Karena di kita, terutama dari Nahdlatul Ulama, sangat menganjurkan untuk tahlil. Kalau tahlil biasanya nyuguhin makanan segala macam. Sedekah makanan dari yang punya musibah. Nah, kalau di situ ada harta anak yatim, bisa jadi sedekahnya itu mendapat hukum haram. Kenapa? Karena anak yatim ini belum bisa dimintai ridhonya untuk bersedekah. Jadi bagikan dulu warisnya. Ini misalkan anaknya itu ada 3, yang 2 sudah dewasa, yang 1 yatim. Udah bagi 3 misalkan ya. Sudah ada bagian, yang pertama ada bagian, yang kedua ada bagian, yang yatim ada bagian. Nah, yang yatim ini jangan diganggu gugat kecuali untuk kebutuhannya. Untuk sekolahnya, untuk pakaiannya dan lain sebagainya. Tidak dipakai selain keperluannya. Nah, kalau yang dewasa ini yang 2, kalau dia bersepakat untuk saya mau sedekah makanan, mau tahlil, silahkan. Gak masalah. Masuknya nanti sedekahnya sedekah yang tidak dipermasalahkan. Masalah waris penting sekali. Termasuk juga di perumahan kita ini. Kalau yang dipakai untuk tahlilannya adalah dari sahibul musibah, sedekahnya dari sahibul musibah. Kecuali kalau sedekah makanannya misalkan dari warga gangnya, nggak masalah itu mah, nggak usah.
apa tidak harus mempertimbangkan waris dan sebagainya. Ini penting sekali ya. Jangan sampai kita melaksanakan hal yang sunnah tapi melanggar perkara yang haram. Karena sebetulnya yang dipermasalahkan oleh saudara kita yang sering kita sebut Wahabi, sering kita sebut Muhammadi itu di situ. Bukan pada baca la ilaha illallahnya, bukan pada doanya, bukan pada tawasulnya, bukan. Tapi di situnya. Bahkan kalau kita telisik kalangan ahlu sunnah wal jamaah dalam kitab I'anatul Talibin saja, yang dikomentar itu bukan masalah doa bersamanya, bukan, tapi ketika menyuguhkan makanannya ini. Sampai-sampai dalam kitab I'anah kalau saya tidak salah, wa ma'tida min ja'li ahli al-mayyit ta'aman liyad'u'an nasu ilaihi fahuwa bid'atun makruhatun. Apa yang diadatkan, yang dibiasakan. Ini sebagian pendapat. Min ja'li ahlil mayyiti, ahlul mayyit itu menyediakan makanan, liyad'u'an nas ilaihi, supaya ngumpulin orang kemudian berdoa untuk si jenazah ini. Kata beliau bahwa bid'atun makruhatun, ini bid'ah yang makruh, ka ijabatin, seperti datang mendatangi undangannya. Yang dimaksud apa? Itu makanannya itu. Sedekah makanan. Sudah mah ini logikanya. Sudah mah orang kena musibah, kemudian harus nyiapin makanan, apalagi kalau tidak punya uang sampai ngutang pinjam-pinjam kemana-mana, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Saya kira kalau sampai pembahasan ke situ masih sepakat semua. Ya. Dan ini adalah hanya adat kebiasaan. Itu baik kalau tidak merepotkan. Itu baik kalau tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Mengambil harta anak yatim misalkan. Makanya perlu hati-hati. Itulah salah satu alasan kenapa saya ada di perumahan negara asri. Kalau di kampung ya susah kita. Memang adatnya sudah seperti itu. Bahkan yang namanya sedekah kematian itu udah kayak hajatan. Kalau hajat kita resepsi pernikahan paling 2 hari 2 malam. Paling lama ya. Ini 7 hari 7 malam. Itu sisi negatifnya. Kita harus paham itu. Supaya tidak terjadi friksi dengan orang yang berbeda paham. Sebetulnya kalau pembahasannya ke situ, kita juga sepakat. Cuman yang di luaran biasanya karena mungkin ketidakfahaman, seolah-olah yang dipermasalahnya itu adalah tahlilnya, doanya, baca Qur'annya gitu. Enggak sebetulnya. Kemudian ada yang pernah bertanya, Pak, bagaimana ketika ada orang yang meninggal, kita bagi warisnya nggak pakai hukum faraid, nggak pakai ilmu faraid. Bagi rata aja boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak, Pak Haji? Saya bingung juga jawabnya itu. Tapi alhamdulillah, saya nemu jawaban yang bagus, sangat bagus. Ternyata asbabun nuzul daripada waris ini, pembagian waris ini, berasal dari ketidaksepakatan. Berasal dari ketidaksepakatan ahli waris. Jadi bukan dari kesepakatan. Ketidaksepakatan itu maksudnya bagaimana? Kerancuhan ketika membagi membagi harta warisan. Misalkan dicontohkan oleh guru saya waktu menjawab ini. Misalkan ada orang tua meninggal, anaknya 10. Ini berantem nih. Tidak sepakat. Yang ini pengen lebih besar mungkin. Yang ini pengen yang ini. Ini begini, ini begitu. Beda-beda tuh kepengenannya. Maka karena adanya permasalahan ini,
turunlah ayat tentang waris. Oh, laki-laki begini, 2 bagian dari perempuan, perempuan begini bagiannya, supaya hukumnya jelas. Lalu bagaimana kalau sepakat? Sepakat bagi rata aja supaya tidak ada kecemburuan sosial, tidak masalah. Karena yang jadi masalah itu sehingga harta waris ini mesti dibagi sesuai hukumnya kalau ada ketidaksepakatan antara ahli waris. Tapi memang afdolnya dipakai dulu tuh. Baru kalau mau bagi rata ya bagi rata, silahkan. Saya mau kasih. Ini pengalaman saya 2021 waktu mertua meninggal. Kata kakak tertua, coba Om dihitung warisnya Bapak, harta warisnya Bapak. Saya semangat banget itu. Wah, pulang selesai gembol. Pulang gembol saya. Saya itu rumahnya Bekasi 1, di sini 1, di Garut 3. Wah, ada berapa itu? Selesai saya hitung, udah ada bagian masing-masing dari 7 anak itu. Ngomongnya, udahlah kita hadiahin buat ibu saja semua. Lemes saya, Pak. Nggak jadi gembol ini pulang. Jadi semuanya itu kemudian dihadiahkan oleh anak-anak yang 7 orang ini untuk ibunya semua. Ya berarti kan semua harta ibu semua sekarang. Boleh nggak? Ya boleh, silahkan, nggak masalah. Daripada ngebagi-bagi juga puyeng. Masalah waris. Dan ilmu masalah waris ini kata para ulama menafsirkan hadis, ilmu yang akan pertama kali hilang terus ya. Kenapa pertama kali hilang? Karena jarang yang pakai, Pak. Jangankan kelas-kelas kita, bisa jadi ustadznya aja nggak tahu nih, lupa lagi. Kalau misalkan suruh bagi waris sekarang, harus selesai sekarang agak repot juga. Harus buka-buka kitab lagi. Dulu guru saya cerita, beliau pas lagi ziarah berkunjung ke daerah Indramayu. Kebetulan sampai di sana ada orang kaya meninggal. Dan yang dikunjungi ini murid beliau yang menjadi tokoh agamanya di sana. Ditanyakanlah muridnya ini oleh keluarga yang meninggal kaitan dengan ahli waris. Kata yang dikunjungi ini, kebetulan Abah kesini. Gitu. Kenapa emang? Itu ada yang meninggal, minta tolong dihitungkan masalah warisnya. Kata guru saya, eta mah lain urusan aing atuh cenah. Urusan amil tuh. Sambil ketawa, ternyata ketika cerita di pondok, padahal mah poho deui cenah. Lupa lagi ngitungnya. Terus buka kitab dulu. Gitu. Artinya yang sudah paham banget pun karena jarang dipakai, hilang akhirnya. Harus buka kitab lagi, ngecek lagi. Karena jarang dipakai. Bahwa awalu mayunza, ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah. Oh, udah jam 6 ya. Wala yahudduna ala ta'amil miskin. Wala yahudduna lan orang ngagegerehi, ya kafir Quraisy apa ngagegerehi. Tidak, apa sih bahasa kita nih? Terus memotivasi. Nah, itu mantap. Beda kalau Ustadz zaman kekinian tahu bahasa itunya, bahasa modernnya. Memotivasi, tidak memotivasi dirinya dan orang lain ala ta'amil miskin untuk memberikan sedekah makan bagi orang-orang miskin. Jadi kalau jadi orang kaya, jangan punya pemahaman kewajiban kita itu zakat doang. Kalau ada orang kaya pemahamannya itu doang, hati-hati nih. Masih ada kewajiban yang lain.
menyantuni anak yatim, memberikan makan kepada fakir miskin. Apalagi kalau jadi pemerintah, jadi RW, jadi RT, itu perhatikan sekali tuh. Itu luar biasa. Apalagi kan udah undang-undangnya, bahasa undang-undangnya pasal 34 itu fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah kewajiban, bahasanya wajib loh. Wajib. Ini yang paling terdekat adalah Pak RT. Bendahara RT, bendahara RW. Termasuk DKM. Gitu. Ada kewajiban itu. Jangan sampai terlantar. Jangan fokusnya menyantuni janda-janda, baik. Kalau giliran itu gercep, jangan. Ini justru. Dan miskin itu mungkin gak kelihatan, itu yang berat itu. Ini fakta ya. Ada yang sampai datang, aduh Pak, saya bingung mau ke siapa lagi buat makan hari ini, udah nggak ada. Nah ini saya mau ngomong ke Pak RT takut bilang aib orang kan gitu. Tapi memang harus itu, harus. Kita perhatikan lingkungan sekitar kita, apalagi dalam kondisi ekonomi yang morat-marit sekarang. Bisa jadi mungkin tampilannya wah, tapi sebetulnya tidak. Ini menjadi konsen kita di masyarakat. Wa ya'kuluna turasa aklan lama wallahu a'lam bissawab. Demikian hadirin yang bisa saya sampaikan. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan, dan juga mudah-mudahan sekali lagi Allah terima amal ibadah kita. Allah tempatkan kita beserta keluarga kita, anak istri dan putra-putri kita ketika ajal menjelang menjadi golongan yang husnul khatimah, dan ketika nanti di yaumil akhir Allah tempatkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah jauhkan dari orang-orang yang zalim, Allah jauhkan dari kesulitan dalam kehidupan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.